Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Amela Pratiwi, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Biologi Sains. Di sini, saya akan menjelaskan tentang kasus atau masalah yang berhubungan dengan kesadaran integrasi nasional di Indonesia dan juga mencari tahu cara menangani kasus tersebut. Tapi sebelum itu, mari kita cari tahu pengertian dari integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yakni integrasi dan nasional. Integrasi ini berasal dari bahasa Inggris, integrate, yang artinya menyatupadukan, mempersatukan, atau menggabungkan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara, khususnya di Indonesia, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar, baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi, hal ini membawa dampak positif bagi bangsa, karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Namun, selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Kita ketahui dengan wilayah dan budaya yang melimpah itu akan menghasilkan karakter atau manusia-manusia yang berbeda pula sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Adapun salah satu contoh masalah atau kasus tentang integrasi nasional di Indonesia adalah perbedaan kepentingan. Kepentingan merupakan dasar dari timbulnya tingkah laku individu. Individu bertingkah laku karena adanya dorongan untuk memenuhi kepentingannya. Sama halnya dengan konflik. Konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa oleh individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawa sertakan ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Konflik akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Banyak rakyat dan pemimpin negara yang mempunyai argumen masing-masing untuk kepentingannya. Namun, kadang juga secara teoritis, perbedaan kepentingan dapat menimbulkan masalah yang besar bagi orang yang melakukannya. Dipandang sebagai perilaku, konflik merupakan bentuk interaktif yang terjadi pada tingkatan individual, interpersonal, kelompok, atau pada tingkatan organisasi. Konflik ini terutama pada tingkatan individual yang sangat dekat hubungannya dengan stres. Adapun beberapa cara untuk mengatasi perbedaan kepentingan, antara lain yang pertama yaitu mengutamakan kepentingan yang dianggap benar-benar penting. Setelah itu, membicarakan kepentingan tersebut dengan kepala dingin. Kemudian melakukan musyawarah atau diskusi secara terbuka dengan masing-masing anggota kelompok.